Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wudhu. Yang pertama ada pengertian wudhu. Menurut bahasa, wudhu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut syar'i, wudhu berarti membersihkan anggota tubuh tertentu seperti muka, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dari najis dan mensucikan diri dari hadas kecil sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Wudhu adalah suatu syarat untuk sahnya sholat yang dikerjakan sebelum orang mengerjakan sholat. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Selanjutnya ada syarat-syarat wudhu. Yang pertama Islam, yang kedua memayis, karena wudhu itu merupakan ibadah yang wajib diniati. Sedangkan orang yang tidak beragama Islam dan orang yang belum memayis tidak diberikan hak untuk berniat. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air yang suci dan mensucikan. Yang kelima, tidak ada yang menahan sampainya air ke kulit, seperti getah dan sebagainya yang menempel di atas kulit anggota wudhu. Keutamaan wudhu: diangkat derajatnya, diampuni dosanya, kesalahan-kesalahannya keluar bersama air wudhu, perhiasan di surga, wajahnya bercahaya pada hari kiamat, diizinkan masuk lewat pintu mana saja, tidurnya dijaga oleh malaikat. Selanjutnya rukun wudhu. 1. Niat. Sesungguhnya segala amal itu hendaklah dengan niat. Riwayat Bukhari dan Muslim. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh dua tangan sampai siku. 4. Menyapu sebagian kepala. 5. Membasuh dua telapak kaki sampai kedua mata kaki. 6. Menerbitkan rukun-rukun di atas. Selanjutnya sunnah dalam wudhu. Jangan meminta pertolongan kecuali jika terpaksa karena berhalangan, misalnya sakit. Tidak diseka kecuali ada hajat, umpamanya dingin. Menjaga supaya percikan air tidak kembali ke badan. Jangan bercakap-cakap kecuali jika ada hajat. Bersiwak, membaca 2 kalimat syahadat dan menghadap kiblat ketika ia berwudu. Berdoa sesudah selesai wudu. Membaca 2 kalimat syahadat sesudah selesai berwudu. Membaca bismillah atau jumhur. Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan berkumur-kumur. Memasukkan air ke dalam hidung. Menyapu seluruh kepala. Menyapu kedua telinga luar dan dalam. Menyelangi sela-sela jari kaki atau tangan. Mendahulukan anggota kanan. Membasuh tiap anggota 3 kali berturut-turut. Sebelum kering anggota pertama, maka anggota kedua sudah dibasuh. Selanjutnya pembatal wudhu. Keluarnya sesuatu dari 2 pintu atau salah satunya. Salah seorang di antara kalian tidak akan diterima ketika masih berhadas sampai dia berwudhu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6954 dan Muslim nomor 225. Hilang akal. Bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan. Menyentuh kemaluan atau pintu dubur dengan telapak tangan. Selanjutnya, menyapu khuf dan kaos kaki. Orang yang terus-menerus memakai sepatu, apabila ia berwudu, boleh menyapu atau mengusap bagian atas kedua sepatunya saja dengan air. Hal itu sebagai pengganti membasuh kaki dengan syarat-syarat yang akan diterangkan. Waktunya ialah sehari semalam bagi orang yang tetap di dalam negeri, dan 3 hari 3 malam bagi orang musafir atau dalam perjalanan. Masa tersebut terhitung dari ketika berhadas batal wudhu sesudah memakai sepatu. Dari Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, saya lihat Rasulullah SAW menyapu bagian luar kedua sepatu beliau. Riwayat Ahmad dan Tirmizi dan dikatakan hadis hasan. Tidak boleh menyapu salah satu kaki dan membasuh yang lain. Sebab ada kaidah yang mengatakan
Apabila agama menyuruh meniti antara dua perkara, tidak boleh mengadakan cara yang ketiga. Selanjutnya, syarat-syarat menyapu sepatu. Pertama, kedua sepatu itu hendaklah dipakai sesudah suci secara sempurna. Dalilnya ialah hadis tersebut di atas yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Daruqutni. Yang kedua sepatu itu hendaklah sepatu panjang, yaitu menutupi bagian kaki yang wajib dibasuh dari tumit sampai ke mata kaki. Yang ketiga, kedua sepatu itu kuat, bisa dipakai berjalan jauh dan berbuat dari benda yang suci. Selanjutnya, yang membatalkan menyapu sepatu. Apabila keduanya atau salah satu di antaranya terbuka, baik dibuka dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kedua, habis masa yang ditentukan, sehari semalam bagi orang yang tetap, 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Yang ketiga, apabila ia berhadas besar yang mewajibkan mandi. Selanjutnya, sunnah fitrah. Ini adalah satu sunnah fitrah, yaitu berkhitan pertama, yang kedua mencukur bulu kemaluan, yang ketiga mencabut bulu ketiak, yang keempat memotong kuku, yang kelima mencukur kumis. Selanjutnya adalah penjawaban dari pertanyaan dari Tika Oktaviani. Apakah bedanya membasuh dan mengusap, serta apa anggota badan yang dibasuh dengan diusap? Pertama, mengusap, mengambil air mengalir lalu hanya memberi atau menempelkan air. Contoh dalam wudhu yaitu mengusap kepala, hanya mengambil air lalu menempelkan. Yang kedua, membasuh, mengambil air lalu menyiram. Contoh dalam wudhu yaitu membasuh tangan, mengambil air lalu menyiramnya. Selanjutnya pertanyaan dari Siti Uswatun Hasanah. Misal di tempat umum atau masjid, ada yang kebanyakan kan terbuka tempat wudhunya. Jadi apakah boleh membasuh di atas jilbab untuk yang perempuan atau ada cara lain? Baiklah, pertanyaannya dijawab. Jika memang di kondisi yang mendesak, seperti tidak ada kamar mandi khusus perempuan, tidak ada tempat wudhu khusus perempuan, maka diperbolehkan untuk mengusap kerudung atau jilbabnya. Dari sahabat Amir bin Umayyah, beliau mengabarkan, aku pernah melihat Nabi SAW mengusap imamah dan khuf beliau, imamah. Hadis riwayat Bukhari. Dalil yang lain adalah hadis Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengusap kedua khuf dan khimar. Hadis riwayat Muslim. Dan hukum asal syariat berlaku untuk semua umatnya sampai ada dalil tegas yang menjelaskan pengecualian. Termasuk dalam hal ini syariat pengusapan penutup kepala yang tersebut dalam hadis di atas adalah penutup kepala laki-laki atau imamah. Namun kabar tersebut tidak menunjukkan pekhususan karena tidak adanya dalil tegas yang menjelaskan tersebut. Maka kembali kepada hukum asal keberlakuan syariat, yaitu berlaku hukum umum kepada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, pertanyaan dari Muftafifah, sampai di mana batasan wajah itu? Bagaimana hukum membasuh rambut atau bulu yang tumbuh di daerah muka ketika berwudu? Pertama, batasan wajah. Ibnu Katsir menyebutkan batasan wajah menurut para ahli fikih adalah panjang antara tempat tumbuhnya rambut kepala gundul tidak dianggap hingga ujung dagu, sedangkan lebar antara kedua telinga. Tafsir Ibnu Katsir. Imam Nawawi menjelaskan batas wajah dalam wudu secara vertikal adalah antara tempat tumbuhnya rambut hingga dagu bagian bawah, secara horizontal antara telinga kanan dan telinga kiri. Selanjutnya, hukum membasuh rambut atau bulu. Semua anggota badan yang tampak bagian luar wajah dari kulit dan berbagai macam jenis rambut yang tumbuh, baik yang lebat maupun yang tipis, seperti kumis, alis, bulu halus dahi, dan lain sebagainya, harus dibasuh dengan air sampai permukaan kulit, kecuali jenggot pria yang cukup lebat. Jenggot pria yang lebat tidak wajib dibasuh sampai kulit, namun hanya disunahkan menyela-nyelanya saja. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Inis Tafdila. Apa hukum membasuh telinga dalam wudu? Jelaskan berserta dalilnya. Menurut Imam Hanafi, ada 4 fardu wudu, yaitu membasuh muka atau wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Menurut Imam Maliki ada 7 fardu wudu,
yaitu membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh seluruh bagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Menurut Imam Syafi'i ada 6 fardu wudhu yang membaca niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Selanjutnya menurut Imam Hambali ada 7 fardu wudhu yang yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap dan membasuh semua kepala, membasuh kaki hingga mata kaki serta tertib. Jadi hukum membasuh telinga menurut 4 mazhab adalah sunnah dan juga telah disimpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, yaitu mengusap telinga adalah bagian dari sunnah wudhu sebagaimana hadis yang telah lewat. Terima kasih. Pertanyaan dari Arifah Aini, perwakilan dari kelompok 3. Apakah keluar darah membatalkan wudhu, dan jelaskan dari hadis yang telah disimpulkan. Darah yang keluar dari 2 jalan. Jika darah itu keluar dari 2 jalan, jumhur ulama menyatakan sebagai pembatal wudhu. Sebagaimana dinyatakan dalam kitab Al-Muni, ini menjadi pendapat Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ishaq, dan Ashabur Ra'yi, ulama Hanafiyah. Berarti darah haid dan nifas jika keluar maka wudhunya batal. Begitu pula asalnya untuk darah istihadah juga membatalkan wudhu. Namun diberikan keringanan untuk sholat dengan tetap berwudhu pada setiap waktu sholat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Fatimah bin Abu Hubaisi mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku wanita yang mengalami istihadah dan belum suci. Apakah aku tetap meninggalkan sholat?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tidak, itu hanyalah darah urat. Itu bukanlah darah haid. Jika datang waktu kebiasaan haidmu, maka tinggalkanlah sholat. Jika waktu kebiasaan haidmu telah usai, maka mandilah, lalu sholatlah." Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketika keluar darah istihadah, berwudulah setiap kali sholat sampai datang waktu tadi atau waktu kebiasaan haid." Hadis riwayat Bukhari nomor 228, kitab 4 Al-Wudu, bab 63, mencuci darah. Darah yang keluar selain dari 2 jalan. Darah yang keluar dari badan namun selain dari 2 jalan. Para fuqaha berselisih pendapat tentang batalnya wudhu ataukah tidak. Ada ulama yang menyatakan wudhunya batal jika darahnya banyak. Ada ulama yang menyatakan wudhunya tidak batal. Selanjutnya pertanyaan dari Khairi Darmawan, perwakilan dari kelompok 6. Mengetahui adanya najis, contoh kotoran ayam, setelah sholat, apakah saya mengulangi wudhu? Najis kotoran ayam merupakan najis pertengahan yang dibersihkan dengan cara hilangkan kotoran, lalu siram dengan air hingga tampak bersih dari bau, warna, atau rasa. Sholatnya tetap sah dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Jika najis itu hanya terkena pakaian, bukan anggota badan, maka tidak perlu mengulangi wudhu, hanya dibersihkan saja. Dari Abu Sa'ad Al-Khudri diriwayatkan bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sholat kemudian melepas sandalnya dan orang-orang pun ikut melepas sandal mereka. Ketika selesai beliau bertanya, "Mengapa kalian melepas sandal?" Mereka menjawab, "Wahai Rasulullah, kami melihat engkau melepas sandal, maka kami juga melepas sandal kami." Beliau bersabda, "Sesungguhnya Jibril menemuiku dan mengabarkan ada kotoran di kedua sandalku. Maka jika di antara kalian mendatangi masjid, hendaknya ia membalik sandalnya lalu melihat apakah ada kotorannya. Jika ia melihatnya, maka hendaklah ia gosokkan kotoran itu ke tanah. Setelah itu hendaknya ia sholat dengan mengenakan keduanya." Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya pertanyaan dari Cici Fadilah dari kelompok 2. Apakah persentuhan suami istri dan anak kandungnya bisa membatalkan wudhu? Sertakan dalilnya. Dalam konteks persentuhan suami istri berikut. Menurut mazhab Hanafi tidak membatalkan wudhu.
jika persentuhan diartikan sebagai persentuhan dengan kulit. Dari Hubaib bin Abi Sabit, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mencium istrinya, kemudian keluar untuk sholat dan tidak berwudu lagi. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Abu Daud dan Al-Baihaqi. Menurut mazhab Maliki dan Hanbali, bisa membatalkan wudu jika ada syahwat ketika bersentuhan. Lain halnya jika tidak ada syahwat. Menurut mazhab Syafi'i, bisa membatalkan wudu berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6 yang mengartikan secara umum dengan arti bersentuhan dengan perempuan. Dalam konteks anak kandung tidak batal, karena anak kandung merupakan mahram berdasarkan surat An-Nisa ayat 23.